Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk hadirin yang hadir pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ya Bu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri selaku pembawa acara. Saya Osi Suret Mabu dari guru kelas 5 di SDN 235. Yang terhormat Ibu Revi Elvira Yuliani, Sarjana Sains Magister Pendidikan. Yang kami hormati Ibu Maryani SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SDN 235 Palembang. Yang kami hormati guru-guru SDN 235 Palembang serta anak didik kami yang kami banggakan. Alhamdulillah, saya ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikannya kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan. Salawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita semua ke zaman penerangan seperti saat ini. Sebelum memasuki acara ini, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Revi selaku pengajar praktek, guru penggerak, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudah hadir pada pagi hari ini. Baiklah, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan beberapa susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kata sambutan, yang ketiga adalah doa, dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu kata sambutan. Untuk kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu kita, Wakil Kepala Sekolah SDN 225 Palembang, yaitu Ibu Maryani, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Maryani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu pendidik kita, Ibu Revi, yang terhormat para rekan guru semua, yang terhormat yang tersayang anak didik sekalian. Alhamdulillah, syukur kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Semoga pada pagi hari ini kita akan mengikuti acara misi dan prakarsa guru gerak. Semoga kita sama-sama dapat mengikuti dengan seksama, dan semoga acara ini lancar. Dan Ibu Revi mohon kiranya memaklumi sudah doa 2 kali untuk sekolah. Mohon maaf karena acaranya tidak bisa diwakilkan dengan yang baik, dapat dilihat. Maaf sebesarnya. Semoga saja kita semua dapat mengikutinya dengan baik dan sempurna. Demikian Bu, sampai dari saya. Maaf, dan kepada Allah saya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Mariani atas kata sambutannya. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Ibu Dr. Revi Elvira Yuliani, Sarjana Sains dan Magister Pendidikan. Kepada Ibu Revi, kami persilakan untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wasyukurillah, alhamdulillah, wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Salawat serta salam berkali-kali kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang dalam hari ini diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Mariani. Yang kami hormati Ibu Bapak Guru yang luar biasa memberikan dukungan kepada CGP kita pada hari ini, serta yang kami sayangi Ananda tercinta. Ada berapa orang? Ada 5. Iya. Terima kasih ya Ananda sudah hadir di ruangan ini. Serta yang kami banggakan Bu, calon guru penggerak kita angkatan ke-7, Ibu Heriani SPD. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan kepada Allah, kami pada hari ini akan melakukan pendampingan yang kedua. Jadi di dalam guru penggerak, program guru penggerak ini Bu, ada sebanyak 6 kali pendampingan, 7 kali lokakarya. Nah, Ibu Heriani baru memasuki pendampingan yang kedua. Hari Sabtu nanti lokakarya yang kedua. Jadi ibaratnya perjalanan masih panjang. Perjalanan masih panjang dan di dalam perjalanan itu akan banyak sekali ujian, cobaan. Mungkin bukan hanya dari tugas, tapi mungkin dari dalam diri Ibu Heriani. Ada keluarga, ada suami yang memang semua memiliki hak atas diri Ibu Heriani. Jadi saya selaku PP, jadi PP itu pengajar praktik atau pendamping, jadi pendamping spiritual, pendamping moral ya, pendamping semua pendamping. Jadi saya bukan hanya memberikan motivasi, nilai semuanya, kita mendampingi Ibu Heriani. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu guru serta Anda semua untuk memberikan dukungan kepada Ibu Heriani. Karena dukungan itu sangat dibutuhkan, support itu sangat dibutuhkan, apalagi pada saat memasuki waktu ini sudah mulai waktu sibuk. Kemarin itu sudah pre-test, tes awal untuk modul yang kedua. Jadi setiap modul, ada modul 1, modul 2, modul 3, itu ada namanya pre-test, kemudian melakukan post-test, dan pada modul yang kedua ini nanti juga Bu Heriani akan melakukan pembelajaran daring. Ya, dan itu kita memaklumi bahwa Ibu Heriani tugas utamanya sebagai guru, dan pasti nanti beliau akan benar-benar terkuras tenaganya dari antara menjadi guru, CGP, dan Ibu Heriani sebagai ibu di rumah, dan juga sebagai seorang istri. Ya baik Bapak Ibu, pada pendampingan yang kedua ini dalam moderasinya ya sesuai dengan aturan dari pendidikan guru penggerak, pada pendampingan kedua itu ada diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, tenaga kependidikan untuk mendiskusikan mengenai visi dari Ibu Heriani sebagai calon guru penggerak.
kalau seandainya sekolah ini mungkin ada ingin melakukan perubahan visi dan misi, nanti bisa diselaraskan atau Ibu Haryani nanti bisa menselaraskan visinya dengan visi misi sekolah. Gitu. Jadi pada hari ini kita ingin mendengar apa visi Ibu Haryani terhadap sekolah ini dan prakarsa perubahan apa yang akan dilakukan oleh Ibu Haryani. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua akan mendukung, akan mensupport semua gagasan perubahan untuk sekolah. Dengan harapan bahwa semua visi prakarsa perubahan itu akan menjadikan sekolah kita menjadi lebih baik, menjadi lebih sesuai dengan impian. Karena di mana saat ini Kemendikbud ya, salah satu tujuan pendidikan itu adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan nanti di dalam visi Ibu Haryani sudah tergambar bahwa tujuan visinya adalah ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam sambutan pagi hari menjelang siang ini. Nanti kita akan mendengarkan lebih detail bagaimana visi dan prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh Ibu Haryani. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Revi atas kata sambutannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Susiana. Pada Ibu Susi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita semua menengadahkan tangan untuk berdoa pembukaan acara kita pada hari ini. Semoga acara kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, baik kita selaku rekan-rekan guru di sini maupun bermanfaat bagi sekolah kita yang tercinta ini. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqil Fatihah wa syiril Fatihah wa karamatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa ila hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka rahmatan innal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baiklah, sekianlah acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu acara selanjutnya yaitu diskusi yang akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Revi. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja masuk ke acara diskusi kita pada hari ini. Adapun tujuan diskusi kita pada hari ini adalah mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Tema diskusi kita pada hari ini. Jadi untuk memberikan gambaran kepada kita semua mengenai diskusi kita pada hari ini, saya akan menyampaikan susunan diskusi. Yang pertama itu pengantar, ya, tujuannya kita mendiskusikan visi warga sekolah. Kemudian yang kedua, merumuskan kalimat rumpang. Nanti Bu Herani sudah siap. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya diskusi pada pagi hari ini akan saya serahkan kepada Ibu Yani. Mungkin perlu Bapak Ibu ketahui, sebenarnya diskusi ini adalah bagian dari proses belajar dari Ibu Yani. Jadi meskipun proses belajar, nanti setelah ini Ibu Haryani bisa melakukan diskusi sendiri tanpa didampingi oleh BP. Jadi nanti silakan untuk pada diskusi pendidikan yang kami hormati guru-guru SD Negeri 235 Palembang serta anak didikku yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayah Allah kita semua bisa hadir berkumpul untuk acara mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah kita SD Negeri 235 Palembang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Revi telah datang ke SD kami yang kedua kalinya. Bu Revi sudah bisa menilai bagaimana keadaan situasi sekolah kami dan juga rekan kerja kami. Semoga bersahaja silaturahim ini tidak hanya di dinas, melainkan juga di luar kedinasan ya. Izinkan saya sebelum memulai diskusi ini saya mengenalkan fasilitator. Fasilitator ini tugasnya hanya mendampingi ketika daring ya Bapak Ibu, dia tidak pernah datang luring karena tugasnya hanya daring. Karena selain tatap muka kami juga belajar melalui Zoom atau Google Meet yang dikomandai oleh fasilitator yang pertama saya. Jikalau aku berdiri di pantai Ngliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngliep itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia.
jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu merdu dari Batak yang kudengar. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengar. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi lagu Olesio yang kudengar. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut yang bernyanyi di atas pohon, ditiup angin sepoi-sepoi, bukan lagi burung perkutut yang kudengar, tapi aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, bukan lagi udara yang kuhirup, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, bukan lagi aku melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Hormat saya, Bung Karno. Bagus sekali ya, hayati sekali, berkobar-kobar semangatnya. Semoga kita juga nanti dalam berdiskusi berkobar-kobar semangat memajukan sekolah kita lebih unggul dan berprestasi kembali ya. Selanjutnya, nah untuk lebih refresh, lebih relax, kita menyimak atau menonton video singkat dari Bernard B sebagai gambaran cita-cita beruang ini ya. Jadi bisa disimpulkan dia sudah punya impian ya Bapak Ibu. Dia ingin mendaki gunung salju tersebut ya. Dia sudah menyediakan atau mempersiapkan diri dengan peralatan di dalam tasnya dengan tujuan bisa mendaki gunung ke puncak tertingginya.
terlalu membantu dirinya. Dia sampai ke puncak walaupun gunungnya mau roboh ya, mau jatuh. Ya, selesai ya. Kira-kira dari video tersebut makna apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Kira-kira siapa yang bisa? Apa? Boleh? Menyerah. Tidak pernah menyerah, akan menyerah. Iya, pernah menyerah, dia berusaha. Baiklah, dari video apa nih? Film tadi itu dia tuh berusaha semampunya walau ada kendala yang tidak alatnya yang belum memadai, ya berusaha tetap naik ke atas gunung salju tadi. Akhirnya dia terjauh. Ada yang mau nambahkan dari anak-anak? Ayo, siapa? Animi, Mim, aku. Ayo, Aisyah, saya semangat, apa? Sama apa? Ayo, kan biasa sering nonton film. Gimana ceritanya ini? Tentang apa cerita film ini? Ayo. Ya, perkenalan dulu, Assalamualaikum, biar kelihatan wajahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Salsabila. Dari cerita Ben Lember, dia selalu berusaha tak pernah menyerah dari perjuangannya. Ya, hasil ya kira-kira tadi. Berhasil Perjuangan ya. Ya. Ada yang mau nambahkan lagi? Ya, benar sekali ya. Di film Bear Kapir tadi kan cita-citanya sama seperti visi. Visi adalah cita-cita, impian, harapan, masa depan. Nah, harapan dari beruang tadi yaitu dia melihat ke jendela bahwa cita-citanya ingin mendaki gunung salju tersebut. Dia mempersiapkan dirinya dengan semua peralatan yang dibutuhkan di dalam tas bagnya. Ya, dia berharap dengan peralatan yang dibawanya bisa menolongnya atau membantunya mendaki sampai ke puncak gunung tersebut. Tapi tiba-tiba di tengah jalan ternyata peralatannya itu tidak terlalu membantu. Semua peralatannya itu jatuh, ya. Hingga dia berpikir sejenak dan sadar bahwa kekuatan dari diri sendiri bisa lebih unggul dari peralatan yang dibawanya. Hingga dia menggunakan tangan dan kakinya mendaki berlahan-berlahan hingga sampai ke puncak gunung. Alhamdulillah dia sampai ke atas walaupun gunungnya roboh, ini ya jatuh ya, tapi dia sudah mencapai ke puncak tersebut. Nah, dari visi dari film tersebut bisa kita artikan bahwa misalnya seandainya murid itu telah memiliki fasilitas yang sudah memadai di rumahnya, orang tuanya sudah menyediakan semua peralatan belajar, semua atribut yang dibutuhkan, media-media yang
canggih ada semua di rumahnya. Dan juga di sekolah juga mungkin sarana dan prasarana sudah memadai. Namun jika murid itu belum sadar akan kekuatannya diri sendiri, belum sadar untuk mandiri, belum bisa mengontrol emosi secara sendiri-sendiri, tidak akan mungkin visi atau impian mereka terwujud dengan baik. Ya. Selanjutnya, nah, ini kembali ya Bapak Ibu, isi sekolah yang saya programkan sebenarnya lebih simpel dibandingkan misi sekolah kita ya. Ini baru rencana, karena Bu Revi kalau kita buat misi tidak mungkin sehari selesai Bu Revi ya. Pastinya nanti itu tadi butuh kolaborasi dari kepala sekolah, dari wakil kurikulum, dari warga sekolah, misalnya komite dan sebagainya. Ini hanya saja segelintir gitu ya. Baru pembelajaran nanti akan dibenahi, mungkin ada yang mau ditambahi. Nah ini kenapa saya mencanangkan misi yang simpel, nantinya berharap Bapak Ibu bisa memperbaiki, menambahkan atau mengurangi kata-kata dari saya tersebut, yaitu terwujudnya siswa beriman dan bertakwa, berprestasi dan berwawasan global. Kenapa saya lebih mengutamakan beriman dan bertakwa berada di depan? Karena ketahui ya Bapak Ibu, kalau zaman sekarang ini sudah luar biasa. Sudah ngeri kita ya, generasi Z, generasi Alpha, zaman milenial, terlalu banyak hal-hal negatif di luar sana, ya. Apalagi dia berlatar belakang dari orang tua yang broken home, yang tidak mempelajari atau tidak mengenalkan mereka tentang agama. Itu tugas kita, bukan hanya guru agama, melainkan semua guru, semua warga sekolah berkewajiban mengingatkan semua siswa untuk beriman dan bertakwa. Mulai dari yang terkecil, bisa berdoa sebelum dan sesudah belajar, melakukan ibadah 5 waktu. Nah, dari hal-hal yang terkecil tersebut diharapkan anak didik bisa membudayakan sholat 5 waktu, berarti mereka menghormati disiplin waktu, bertanggung jawab. Kalau bisa agamanya sudah bagus, insya Allah semua tugas-tugas sekolah akan dibenahi atau dikerjakan tanpa paksaan, sadar akan kewajiban mereka masing-masing. Yang berprestasi tadi juga diharapkan siswa kita bukan hanya berprestasi di sekolah saja, melainkan bisa di luar, mulai dari berkecamatan, berkota, hingga ke provinsi dan berwawasan global. Ya, sejari kita ketahui sekarang kan masa online, ya, dunia maya ini sangat cepat sekali, pesat sekali perkembangannya. Siswa lebih pintar, siswa lebih canggih dari gurunya. Mereka sudah tahu informasi di luar sana, apa saja yang jadi kebiasaan orang-orang di sana, orang-orang asing sana. Mereka dengan mudah mengakses budaya-budaya orang luar. Diharapkan walaupun mereka mengakses semua budaya luar, diharapkan di jiwa mereka masih tertanam jiwa Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 masih melekat di hati mereka. Jadi mereka bisa memfilter budaya mana yang cocok, kebiasaan-kebiasaan yang mana yang bagus untuk mereka. Mereka bisa melihat, tapi jangan ditiru. Boleh ditiru mungkin kalau di luar sana siswanya mungkin lebih gigih, lebih disiplin. Kalau hal-hal positif boleh ditiru, namun hal-hal negatif, budaya-budaya negatif diharapkan siswa kita bisa memfilternya, menyaring tanpa bimbingan. Mungkin nanti kan karena kita semuanya tidak 24 jam bisa mengontrol anak-anak didik
kita semua. Diharapkan mereka sadar diri, mengontrol dirinya untuk tidak masuk ke dunia yang kita takutkan sekarang ini ya Bapak Ibu. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu setuju dengan visi ini? Ya, terima kasih. Nanti kita ini untuk mewujudkan ini tidak bisa kita sendiri. Ini sangat butuh bantuan terutama dari kepala sekolah pastinya ya, bisa menggerakkan warga sekolah. Misalnya dari beriman dan takwa ini mungkin kita bisa, kan sudah ada Jumat, setiap Jumat sebenarnya itu pembinaan akhlak. Nah itu kan sudah melekat beriman dan bertakwa. Kita bisa teruskan. Mudah-mudahan nanti mungkin kita bisa ekskulkan siapa yang mau mengaji mungkin ya, dari guru atau orang tua kita bisa panggil, kita jadwalkan, kita rencanakan program-program yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa kita dan berprestasi juga. Seperti kita ketahui ya, karena siswa ini kan latar belakangnya dari ekonomi menengah ke bawah ya. Mereka ini kadang bapaknya broken home ya, bisa dari mungkin semua banyak masalah gitu ya, banyak tinggal sama neneknya, sementara neneknya untuk hidup saja susah, jadi boro-boro untuk mengajari cucunya, tidak tahu dia semuanya menyerahkan semua pada guru. Jadi mungkin kami nanti menjadwalkan memberi tugas tambahan ya, atau menjadwalkan siswa yang mana yang kurang, atau mempersiapkan siswa yang mana yang layak mendapatkan pengayaan untuk dilombakan setiap ada perlombaan gitu, di O2SM atau sains gitu ya. Ya selanjutnya, nah dari visi tadi Bapak Ibu ya, kita merefleksi kira-kira apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Membentuk insan, unggul, berprestasi. Ini lebih keren sih Bu dibanding visi saya. Ya, membentuk insan yang berkualitas, unggul dalam berprestasi dan berkarakter, serta dapat menerapkan impact dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kenapa saya dibalikkan tadi? Karena tadi ya sudah saya jelaskan. Ya, Bapak Ibu bisa berikan pendapatnya. Bagaimana? Ya, udah deh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat dari apa yang Ibu paparkan tadi, saya sungguh sangat setuju, antusias sekali. Namun apabila kita berbicara kata visi dan misi itu, bagi saya apabila sudah ada kata iman takwa itu, sudah mumpuni, sudah ada di sini semua. Anak yang pintar ngaji, anak yang pintar sholat, anak yang buang sampah pada tempatnya, gitu kan? Tapi kalau di sini ditanyakan, marilah kita merefleksi, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid? Sama sekali nihil, belum. Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan semua pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Sangat jelas. Kita dalam keseharian tidak bisa munafik, kita bisa melihat dari keseharian bahwasanya sekolah kita sangat jauh dari apa yang digambarkan dalam visi dan misi seperti itu.
Semoga saja dengan adanya program guru penggerak ini, saya berharap tidak hanya kepada Ibu Heri selaku calon guru penggerak, namun yang namanya bergerak itu harus kita semua bersama-sama. Seperti tadi pada awal gambar-gambar yang Ibu tunjukkan tadi, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Artinya tergerak itu apa? Ruhnya dulu, hati dulu, kolbu dulu. Kalau tidak tergerak, bagaimana bisa mau menggerakkan? Kan? Apalagi mau bergerak saja sulit, bagaimana menggerakkan orang lain? Artinya di situ ada subjeknya, ada objeknya, ada masalah yang harus kita selesaikan di sini secara bersama. Jadi saya menanggapi dengan sangat positif apa yang Ibu Heri lakukan hari ini. Semoga kedepannya dapat tercapai. Kembali lagi kepada referensi ini, saya kira sama sekali belum terwujud dari. Mudah-mudahan nanti bisa kita wujudkan bersama. Terus sedikit Bu, kalau memang boleh sekalian saya berbicara. Isi Ibu tadi terwujudnya siswa beriman dan bertakwa, berprestasi dan berwawasan global. Ya Bu ya. Jadi kalau bisa Bu, di situ ada ditambahkan sedikit tentang sekolah hijau, sekolah Ridianta, di mana itu juga merupakan salah satu rangkaian dari gerakan pemerintah ya Bu ya, yang bekerja sama dengan Dinas Kehutanan agar sekolah kita ini bisa hijau, hijau secara ruh, ya, hijau segala-galanya Bu, jadi tersirami seperti itu, tidak gersang. Kemudian kalau bisa dikatakan di situ jangan terwujudnya siswa, terwujudnya sekolah yang memiliki iman dan takwa, berprestasi dan berwawasan global. Kalau siswa saja di situ subjeknya hanya siswa Bu, berarti gurunya mana? Ya. Jadi kalau terwujudnya sekolah, semua yang ada di dalam lingkungan sekolah, baik guru, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kemudian penjaga sekolah, termasuk orang-orang kantin mungkin Bu ya, bisa kita masukkan di situ. Ya. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada tambahan dari Bu Febri, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Febri, selamat datang di SD 235. Masih ingat aku sama saya, Debriana? Ya, dosen matematika saya. Beruntung ya Ibu Heri mendapatkan Ibu Febri sebagai guru panggungnya. Ini salah satu dosen favorit saya, ya. Matematika yang kita belajarnya itu membosankan, mau tidur, tapi dia dengan sabarnya, walaupun cuma bertatap muka dari web ya, tapi begitu cintanya kami para mahasiswanya. Sabar sekali. Mungkin juga kadang kita ngantuk, tidak pernah marah. Bisa Ibu Rati ini menumbuhkan semangat kita sendiri. Malu dong dengan diri sendiri kayak itu kan. Dosen saja semangat semua itu ingat. Nah, jadi sangat beruntung Ibu Heri, sekolah kita didatangi oleh dosen yang sangat menginspirasi kita semua. Masya Allah, semoga ya. Baiklah, benar dari misi yang Ibu Heri simple, tapi sudah keseluruhan ya. Memang benar di sekolah kita ini termasuk sekolah pinggiran yang notabene yang siswa kita ini maaf dari kalangan yang salah satunya benar kata Ibu Heriani, banyak sekali dari saya dulu ngajar kelas 1, naik tingkat kelas 4 dan kelas 5, itu rata-rata permasalahan yang timbul itu sebenarnya dari keluarga pertama itu siswa itu sendiri kan Bu ya. Banyak sekali PR yang kita guru ini yang harus kita benahi. Walaupun kadang kita guru tadi sudah berkorban membara itu, tapi anak tadi masih bawa dari rumah permasalahannya dan begitu rumit, orang tuanya bulat-bulat ke kita gurunya ke sekolah itu PR sekali Bu ya.
Jadi memang butuh juga kerjasama antara orang tua dan guru, Bu. Jadi ada kalanya, insya Allah kalau Bu Heri yang kedepannya sebagai guru penggerak ini, dari awal itu kita bertatap muka dulu dengan wali-wali murid ini, Bu. Jadi memang harus apa permasalahannya sehingga siswa itu memang belajarnya itu. Jadi percuma Bu kita guru ini berkobar-kobar kan ya mengajar ini, tapi kalau anak permasalahan sendiri mereka tidak tahu mana kan. Jadi memang menurut Bu Dedek tadi memang kita kurang sekali memang siswa kita gitu. Memang mereka ini dari pertama itu bekalnya di rumah dulu Bu memang karena apalagi orang tua perempuan itu kan sebagai madrasah pertama, sementara pernah kata Bu Heri rata-rata madrasah pertama itu entah kemana apa itu Bu ya. Jadi itulah tadi tugas kita guru, bagaimana dari hal yang sekecilnya itu dapat mengubah siswa kita. Tidak usah terlalu muluk-muluk ya. Dia misalnya sudah mengerjakan sholat, sopan santun, dan jangan sampai memang biasa tuh anak yang berawal ini tingkah lakunya itu karena mereka minta perhatian. Mereka itu bukan nakal, bukan bodoh, tapi memang kemana saya ini harus melangkah ya, itulah tugas guru. Mungkin insya Allah alhamdulillah dengan adanya Bu Heriani Bu, mungkin dia yang akan menggiring kami untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga dengan adanya guru penggerak ini akan membuat visi misi itu akan tercapai insya Allah Bu ya. Terima kasih itu saja. Selamat datang Ibu. Baru wisuda Bu ini Bu. Sudah. Angkatan ini mentari Bu. Alhamdulillah. Kita ketemu di sini. Alhamdulillah. Memang jam terbang beliau ini banyak sekali. Ya. Penggemarnya di mana-mana. Ya, benar sekali dari rekan-rekan kerja bagus semua ya. Kita akan menambahkan tadi dari Prisi tadi. Ya, bukan hanya siswa saja, namun sekolah juga berusaha berperilaku. Ya, berperilaku sesuai dengan visi sekolah. Kan kita tambahkan mungkin serta ramah lingkungan ya, bisa ya karena kita kan nantinya akan ikut adiwiyata. Ya. Ini semua visi, benar kata Bapak Ibu semua, tidak bisa kita hanya sendiri-sendiri, butuh bantuan warga sekolah, stakeholder semuanya. Bisa mungkin kita jadwalkan kapan mau ketemu wali murid, permasalahan PPP tadi apa saja yang bisa kita mencari solusinya, hal-hal apa saja yang harus orang tua ingatkan, orang tua lakukan, sehingga pembelajaran di sekolah nyambung di rumah. Nanti kalau di sekolah sudah bagus, kembali ke rumah berantakan lagi, amburadul lagi siswanya. Itu tidak nyambung ya. Jadi sekeras apapun usaha guru, jika tidak dibantu atau didukung oleh orang tuanya, tidak akan tumbuh atau berkembang sesuai harapan. Mungkin saja tumbuh tapi tidak secara optimal atau maksimal, Bapak Ibu. Ini nanti kita bisa bicarakan dengan stakeholder warga sekolah, dari kepala sekolah, guru-guru, murid, wali kelas, wali murid, serta TU, operator, semua yang berperan dalam mengembangkan atau meningkatkan mutu pendidikan kita. Terima kasih pada rekan-rekan semuanya. Berarti ini tadi memang visi kita yang lama yang seperti membentuk insan yang berkualitas, unggul dalam berprestasi dan berkarakter serta dapat menerapkan akhlak dan etik dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa kita pungkiri belum berwujud sepenuhnya Bapak Ibu berarti karena ya kendala tadi, mungkin selama ini kami terlalu sibuk dengan urusan mengajar dan mengajar tanpa melihat kehidupan anak-anak, kebiasaan mereka. Kami sibuk menuntaskan pelajaran, harus selesai bulan ini, harus selesai tema ini, bulan depan harus mereka melakukan penilaian,
semester dan sebagainya. Jadi hal-hal positif dari karakter mereka, dari kebudayaan mereka, tak dan titiknya mungkin sangat minim sekali. Jadi sekarang mudah-mudahan kami berusaha membangunnya kembali, berusaha dari mulai yang terkecil, berdoa tadi sebelum belajar, terus melakukan pembinaan akhlak, bisa juga dengan menjadwalkan tadi, menambahkan guru les yang memang memiliki kompeten di bidangnya. Tuh ya. Ya, selanjutnya. Nah, ini kalimat penumpangnya, cita-cita murid. Nah, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Ayo, siapa kira-kira yang punya impian untuk siswa kita? Bisa disambungkan kalimat ini Bapak Ibu. Apa kira-kira? Ada yang mau jawab dulu? Ya, Umar. Saya akan melanjutkan kata Rupang yang telah kita percaya bahwa murid kita memimpikan murid-murid yang berkompeten. Berkompeten ya. Ya. Ada yang mau nambah lagi? Ayo. Bu Fitri apa Bu Susi? Silakan. Apa Bu Yabani? Ayo. Pengen siswa itu pengen jadi apa? Ya, boleh ya. Bisa masak tuh. Dasarnya dulu ya Pak ya. Ya, boleh ya. Kalau dari Bu Mariani tadi kita memimpikan murid-murid yang kompeten ya, maksudnya memiliki keahlian ya. Misalnya kalau ada masalah, siswa itu bisa mandiri menyelesaikan masalah tersebut tanpa tergantung pada teman, orang tua, guru dan sebagainya. Dan juga yang dasarnya lagi kalau kelas 1 gurunya memimpikan murid-muridnya bisa membaca, bisa berhitung agar kelas 2-nya nanti tidak terbebani dengan tidak bisa membaca lagi ya. Nah, yang kalimat pelampung yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Nah, siapa kira-kira bisa meneruskan kalimat penumpangnya? Ayo, Bapak Ibu, Pak Aga, bagaimana Pak Aga, guru olahraga, pengen atletis? Percaya, kemudian, percaya bahwa murid adalah percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa Indonesia. Bagaimana? Impian bagaimana? Pengen jadi apa? Mau jadi pemadam kebakaran. Cita-citanya mau jadi pemadam kebakaran. Semoga cita-citanya nanti terwujud ya. Benar sekali Pak Aga. Kita percaya bahwa murid adalah generasi masa depan, penerus bangsa. Jadi tonggaknya suatu negara adalah siswa kita sendiri. Jika siswa saja malas belajar, mau main HP sendiri, bagaimana negara kita selanjutnya? Ya, mau dijajah kembali. Sekarang kan sudah dijajah, siswa kita sudah asik semua main gadgetnya, tanpa mempedulikan tugas-tugas, tidak menghiraukan PR yang diberikan oleh gurunya. Diharapkan semua guru bisa mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya
di sekolah kita mengutamakan TTTT. Kira-kira apa? Utamakan apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa yang berinspirasi menjawab kalimat tersebut? Fitri, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan ketiga itu, di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter kepada siswa. Ada yang menambahkan Bu Heru? Gemar membaca mungkin? Kalau saya itu menyarankan mereka tuh pertama gemar membaca. Kalau mereka senang baca, kalau suka membaca berarti mereka membuka jendela akan ilmu, ya kan? Sekali ya, di sekolah kita mengutamakan karakter, ya sama seperti karakter itu kan berarti kepribadian siswa memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Sebagai guru kita harus bisa mengontrol atau mengarahkan, menuntun pribadi-pribadi yang memiliki budaya positif, kelakuan, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Gemar membaca contohnya, semua siswa sekarang ada programnya dari Bu Heru, dijadwalkan kelas 1 hingga kelas 6 ada jadwalnya wajib membaca di perpustakaan selama 15 sampai 30 menit. Karena dengan membaca semua siswa bisa mengetahui ilmu-ilmu yang ada di luar sana. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa TTTT. Kira-kira apa? Sadar betul yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita harus siap belajar. Tak berhenti-hentinya kita belajar sampai kita selesai masuknya tubuh. Tak berhenti kita belajar terus sampai sepanjang hayat kita, biar tua kita belajar. Itu saja pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rata, ya bagus sekali ya. Yang poin keempat tadi ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kewajibannya, tugasnya, tanggung jawabnya adalah belajar dan belajar. Bagaimana kita guru harus bisa menyadarkan siswa untuk belajar sepanjang hayat. Walaupun dia sudah tamat kelas 6, harus wajib ya ke SMP, SMA, nggak perlu ada dananya kuliah dan seterusnya. Belajar sepanjang hayat sampai tua pun berkeinginan untuk jadi unggul di dunia pendidikan. Seperti Bu Reti sudah dokter, mau gelar profesor. Amin ya rabbal alamin. Akan makin menyusul Bu. Selanjutnya kita warga di sekolah yakin untuk TTTT. Nah, yang apa kira-kira? Ya, Bu Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Kita warga di sekolah ini untuk dapat mewujudkan semaksimal mungkin apa yang menjadi visi dan misi kita bersama di sekolah. Terima kasih Bu Dede. Ya, saya yakin kalau ada keyakinan, mudah-mudahan semua urusan dipermudah. Terutama dari visi sekolah tadi. Jika kita ada keyakinan, ada dukungan, ada motivasi dari semua warga, visi tersebut akan terwujud dengan mudah. Bapak Ibu. Yang kalimat penutupan terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa TTTT. Ayo, kira-kira dari anak-anak, Abu Febri,
Ayo, siapa kira-kira? Tasya, Pak Indira. Boleh jawab. Ya. Apa kira-kira Tasya? Sekolah paham bahwa belum. Aku Febri dulu. Kalimat yang kaya itu kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita dapat mewujudkan ya baik cita-cita kita sebagai guru maupun murid itu dengan kerjasama untuk mewujudkannya. Jadi tidak hanya murid yang rajin belajar, tapi kita juga guru yang bagaimana berusaha dan belajar lagi untuk meningkatkan prestasi anak. Ya, bagus sekali Bu Febri ya. Dan keluarga sekolah ya, bukan hanya siswa, semua yang terlibat paham, sadar ya tugasnya sebagai warga sekolah, mendukung ya, percaya bahwa cita-cita akan terwujud karena ada dukungan, motivasi, dorongan dan kolaborasi semua warga sekolah. Ya, nah mari kita tindak kembali. Apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid, Bapak Ibu? Sudah. Sudah? Ya, coba. Apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid? Tentunya salah satu bagian dari sekolah itu pasti ada siswa. Selain seorang guru, maka pasti dalam visi itu seorang murid itu sudah termasuk dalam satu kesatuan visi dan misi sekolah tersebut. Benar ya, karena sesuai dengan program pemerintah kurikulum Merdeka diwajibkan semua guru, semua warga sekolah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan potensi siswa ya, kurang ya. Yuk, apa kira-kira programnya biar visi kita tadi terwujud. Apa kira-kira kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa menimbulkan memotivasi program-program tersebut. Kakak Umar lagi Belajar tambahan. Ya. Kedua, untuk mewujudkan visi sekolah tadi, bisa di sekolah kita adakan jam tambahan atau les yang terjadwal mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, tetapi itu kegiatannya di luar jam belajar. Benar sekali Umar ya, kita mulai dari les tambahan, kita bisa memilih, memfilter siswa ini butuhnya apa, ya butuh belajarnya seperti apa. Setiap siswa kan membutuhkan media atau pembelajaran yang berbeda-beda. Sekarang ada pembelajaran diferensiasi. Kita harus memilah atau memilih media yang mana yang cocok untuk siswa itu agar kurikulum Merdeka nantinya bisa kita kembangkan di sekolah kita. Salah satunya tadi dengan les tambahan. Ya, selanjutnya Bu Kofi. Ya, alhamdulillah diskusi kita pada pagi ini sudah siang ya, berjalan dengan lancar Bu Revi ya. Selanjutnya saya mohon masukan kembali dari Bu Revi pada teman-teman semuanya dan anak-anak. Terima kasih partisipasinya. Semoga diskusi ini nantinya akan berjalan sesuai harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah ya, Bapak Ibu luar biasa sekali diskusi hari ini. Ya, jadi tadi kita sudah mendengarkan dengan baik bagaimana visi dan prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh Ibu Heriani. Dengan adanya kalimat-kalimat rumpang tadi, itu bisa membantu Bapak Ibu untuk merumuskan visi dan misi sekolah.
Jadi sebenarnya untuk visi Ibu Haryani itu sebenarnya sudah sejalan dengan visi-visi sekolah yang sudah ada. Seperti kata Bu Dede tadi, visi-visi sekolah itu sudah luar biasa bagusnya. Mungkin implementasinya saja yang mungkin perlu digerakkan tadi ya, tergerak, dan menggerakkan. Jadi disinilah diharapkan peran Ibu Haryani menggerakkan. Menggerakkan itu bisa dari depan, bisa dari tengah, bisa dari belakang. Jadi harapannya ke depan, kalau seandainya visi misi sekolah, apakah sudah ada rencana ada perubahan, Bapak Ibu? Belum ya? Belum ya. Artinya Ibu Haryani itu selaraskan visi. Jadi ada visi Ibu Haryani sebagai CGD, selaraskan saja dengan visi sekolah. Nah, nanti Ibu Haryani bisa melanjutkan pada diskusi besar. Jadi sebenarnya hari ini adalah proses belajar dalam rangkaian program Guru Putra ke-7. Jadi untuk kedepannya bagaimana implementasinya, bagaimana mewujudkan visi sekolah yang sudah ada, silakan nanti Ibu Haryani dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, rekan-rekan guru, siswa, stakeholder ya, merumuskan apa dan bagaimana hal yang bisa kita lakukan supaya sekolah ini menjadi sekolah impian bagi warga sekolah. Seperti kata Bu Dede, bukan hanya siswa, warga sekolah, artinya mencakup semuanya. Bahkan mungkin ibu orang-orang yang di kantin juga seperti itu ya. Jadi memang akan terwarnai bagaimana sekolah itu ramah terhadap semua orang. Jadi nanti Ibu Haryani tolong hasil diskusi hari ini dicatat, nanti bisa diserahkan kepada Ibu Kepala Sekolah, kemudian juga kepada saya. Nah, nanti kemungkinan itu tetap kesimpan pada logam karya kita yang kedua yang akan ditagih ya. Jadi visi Ibu Haryani ini dan prakarsa perubahan itu seterusnya akan selalu kita follow up. Sudah sampai mana? Tadi berapa program Ibu Haryani ya? Akan ada les tambahan ya, ngaji. Nanti kita akan evaluasi sudah berjalan sampai mana. Dan pada saat nanti lokal karya yang ke-7, semua kegiatan Ibu Haryani akan dipajang dalam satu stand. Ya, nanti mungkin punya stand sendiri ya. Lokal karya yang ke-7 itu pandan hasil belajar. Apa saja yang sudah dilakukan selama proses belajar 6 bulan? Memang sih sebenarnya jadwal belajarnya 6 bulan, tapi itu mungkin bisa lebih ya. Karena kemarin kan pending 3 bulan atau 2 bulan ya Bu? 2 bulan ya, kita pending 2 bulan. Nanti kita juga nggak tahu apakah ada pending lagi seperti itu. Bisa jadi 1 tahun prosesnya. Ya, jadi sekali lagi saya sebagai pendamping atau pengajar praktek mohon kepada Bapak Ibu dukungannya kepada Ibu Heri sehingga nanti pada akhirnya C-nya hilang, tinggal GB-nya saja. Tidak ada lagi calon. Dia lulus sebagai guru penggerak angkatan 7 yang akan menggerakkan sekolah ini, sekolah impian kita bersama. Ya, baik Bapak Ibu, jadi saya sebagai moderator pada hari ini mendampingi. Untuk berikutnya nggak perlu lagi didampingi. Ya Bu Haryani ya. Jadi untuk seterusnya silakan Ibu Haryani berdiskusi dengan semua sivitas akademik di sekolah ini. Ya. Baik Bapak Ibu, ini sudah siang, sudah saatnya Bapak Ibu beristirahat. Marilah kita akhiri diskusi kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai moderatornya Ibu Haryani mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat